Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Masih lanjut mengenai seputar takbiran ini. Nah, ini ketika pandemi ini juga yang berubah juga tentang sholat Id mungkin berubah. Iya, betul. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Silaturahminya berubah. Nah, ini kuburnya juga berubah. kalau yang pokok nih, yang otentik sekali ini kan sholat Idnya nih, Beb. Sholat Id ini boleh digantikan di rumah nggak sih ini, Beb? Iya. Sholat Id itu pada dasarnya Nabi melakukannya itu di lapangan bahkan, bukan di masjid. Nah, kemudian karena sekarang kita juga ada sebagian yang melakukan di lapangan, ada yang di masjid, boleh juga dilakukan di rumah. Terlebih di kondisi pandemi, kondisi darurat seperti saat ini, maka kalau dilakukan di luar akan membahayakan, maka wajib hukumnya dilakukan di dalam rumah. Karena hifdun nafas, menjaga nyawa orang itu adalah kewajiban. Kalau dengan kita keluar akan menyebabkan penyebaran COVID-19 dan mengancam nyawa orang. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia, kata Allah dalam Al-Quran. Maka jangan keluar rumah. Sholat Id di rumah sama saja pahalanya di sisi Allah, bahkan lebih besar pahalanya ketimbang kita sholat Id di luar. Karena kalau sholat Id di luar akan berpotensi membahayakan diri kita dan orang lain. Mungkin kita ngerasa, oh enggak, saya masih muda, tapi ketika pulang kan kamu ketemu sama orang tua. Nah, jadi sholat Id di rumah. Dari syarat-syaratnya nih, Beb, apakah harus ada minimal membernya, maksudnya minimal minimal jamaah gitu, Bib, atau terus kalau di rumah kan biasanya ya nggak ada ceramahnya dulu di depan tuh, Bib. Atau orang tua harusnya memberi petuah dulu di depan agar sebagai rukun gitu, Bib, mungkin. Iya, jadi sholat Id itu mirip memang dengan sholat Jumat, tapi berbeda. Pertama, kalau sholat Jumat itu wajib, kalau sholat Id itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau kita menjaga nyawa orang itu wajib, maka demi menjaga nyawa orang jangan sholat Id di luar, sholat Id di rumah, karena itu sunnah. Bahkan kalaupun ditinggalkan nggak berdosa karena ini sunnah. Nah, kemudian bedanya juga sholat Id dan sholat Jumat adalah kalau sholat Jumat itu baik khutbahnya maupun sholatnya itu sama-sama wajib dan saling mensyaratkan satu sama lain. Kalau salah satunya hilang maka tidak sah, batal karena sama-sama rukunnya. Tapi kalau sholat Id itu sama-sama sunnah baik khutbah maupun sholatnya dan tidak saling mensyaratkan satu sama lain. Jadi kalau sholat doang nggak apa-apa. Misalnya jomblo di kosan. Iya, ceramahnya gimana? Masa di cermin? Aduh. Maksudnya udah Idul Fitri nih, masih menyedihkan di kosan sendiri ya. Di kosan sendiri kan nggak mungkin sama kamera gitu atau sama cermin kan ya. Maka sholat saja nggak apa-apa. Nah, kalau keluarga sebaiknya memang menjalankan semuanya, sholat dan khutbahnya. Nah, khutbahnya ini sebaiknya ya kepala keluarganya khutbah. Nah, buat kepala keluarga, makanya orang itu harus ngerti minimal hal-hal yang harus dilakukan oleh dia dalam agama. Dia harus punya ilmu agama minimal yang harus dia lakukan. Sholat, itu sholat kan kewajiban kita. Termasuk sholat Id ini sunnah. Maka kamu harus punya ilmunya. Dan sholat Id itu gampang saja kok kalau kita khutbah Idnya. Karena khutbah Id itu menurut madhab Syafi'i, yang rukun itu hanya 4. Yang pertama adalah membaca salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua menyampaikan pesan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga membaca 1 ayat Al-Quran. Nah, kalau nggak hafal ayat ya udah Yasin. Itu 1 ayat. Oh, itu udah cukup itu ya, cukup. 1 ayat itu. 1 ayat atau Nun. Alif lam mim gitu. Alif lam mim. Meskipun tidak tahu artinya, nggak apa-apa, yang penting rukunnya sudah dipenuhi. Kemudian yang keempat adalah mendoakan orang mukmin dan orang muslim. Mendoakan. Jadi tadi selain mengajak bertakwa juga mendoakan. Jadi kemudian ditambahkan misalnya sunnah-sunnahnya dengan bertakbir. Juga kasih khutbah sedikit lah. Misalnya, nak nanti makannya jangan banyak-banyak. Oh, itu sudah cukup ya? Sudah cukup. Pokoknya semua pesan kebaikan itu adalah khutbah. Nah, jangan rewel gitu misalnya. Jangan rewel. Itu sudah cukup memberi. Udah cukup.
Udah cukup. Kalau tadi kan sempet di kosan sendiri tuh bisa tuh, Iya. Bib. Kalau makmumnya ke TV boleh nggak, Bib? Maksudnya kan di TV kan disiarkan langsung tuh, Bib, tuh. Disiarkan Langsung. langsung. Ya udah makmumnya ke TV, dengerin khutbahnya di TV gitu tuh, Bib. Kan digital kan mendekatkan sekarang nih, Bib. Bahkan nggak di TV, Digital di ini- handphone nih, Bib. Iya, tapi digital ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat Iya, biasanya. betul. Itu kan jauh dari masjidnya ini. Jadi ya sholat sendiri saja. Oh, tidak perlu jamaah Tidak dengan perlu yang di jamaah TV ya, dengan- Bib? Iya, jadi sholat sendiri, kemudian itu sudah memenuhi lah. Karena posisinya kan sendirian di rumah. Tapi yang jelas karena ini sunnah, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah, sholat id di luar, hanya untuk kemudian menjalankan yang sunnah, padahal menjaga diri dari pandemi adalah satu kewajiban. Satu kewajiban yang perlu. Jadi harus di rumah. Kecuali memang Ubib di tempat saya sesuai protokol ketat dan memang insya Allah aman, ya silahkan. Ya monggo gitu. Monggo. Wow. Ternyata sebenarnya Islam memang apa ya, selalu fit dengan berbagai kondisi ya, Bib, ya, tidak Iya. memberatkan begitu. Banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Tapi juga tadi disinggung di awal, kalau nanti malam mau takbiran tidak perlu pakai mercon yang besar-besar ya, apalagi sekarang ada Apalagi isu-isu, pandemi. ada pandemi dan Ada isu. terorisme juga Iya. tuh, Bib. Nanti malah Masuk Oh, sel kita. masuk sel, terus image Islam juga buruk kan, Jadi malah buruk. jangan Iya, ya kan. Dan memang itu sebagai pendidikan yang buruk kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang berunsur kekerasan, ledakan, itu kan tidak baik. Iya. Jadi dijauhkanlah hal-hal Jauhilah seperti yang itu. seperti itu, seperti Termasuk itu. juga di masa pandemi ini silaturahminya itu tidak dengan tatap muka. Karena silaturahmi itu tersambungnya, silah itu tersambungnya, kemudian rahim itu cinta kasih. Jadi kalau kita cukup video callan, teleponan, WA-an, bahkan nggak hubungan tapi saling mencintai satu sama lain, saling memaafkan Saling satu sama mendoakan lain, saling satu sama- mendoakan, maka itu sudah dihitung silaturahmi. Justru kalau maksain silaturahmi, kemudian dia tertular pandemi COVID-19, justru itu jadinya dosa. Dosa, malah berdosa itu ya. Bib. Jadi semua hal di masa darurat seperti saat ini dilakukan di rumah saja. Di rumah saja dulu sesuai kondisi yang sekarang. Nah, Betul. ini sayang sekali nih waktu kita sudah habis nih, Bib. Iya. Padahal, aduh, habis juga nih Ramadannya nih, Bib. Iya. Padahal saya masih mau ngobrol-ngobrol dengan Habib. Nah. Bukan hanya tentang pekerjaannya ini, Bib, tapi juga saya senang petuahnya. Masa? Wah, ini dari hati nih, Bib. Iya. Seneng pekerjaannya Bener. atau petuahnya? Dua-duanya. Iya. Nah, kalau gini kan enak lebih jujur ya. Alhamdulillah, berarti kalau Alhamdulillah. apa yang dari saya sampaikan selama ini ada kesalahan, ada kekurangan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf buat Sama-sama, Bib. Mas Sadana, buat semua pemirsa, buat kru-kru, pokoknya buat siapa saja lah. Saya Kita juga ya Sama-sama mohon maaf ini ya. mewakili para kru juga. Mohon Kalau maaf. ada sesuatu yang salah dari tayangan ini, Iya. kurang berkenan, ataupun apapun lah yang kurang berkenan bagi kita, mohon dimaafkan di hari yang fitrih ini. Iya, kan namanya juga ada bercanda-bercandanya ya, Bib ya. Betul. Harapannya biar ringan supaya citizen di rumah atau dimanapun bisa menerimanya dengan mudah Iya, begitu. dan ya, Bib. al-insan mahallul khata', manusia itu tempatnya salah. Karena itu mari kita menjadi tempatnya untuk memaafkan bagi kesalahan orang lain. Dan semoga Ramadan kita sukses. Amin. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan menang di hari raya Idul Fitri ini. Amin. Ya, terutama buat teman-teman yang memang kemarin puasanya full ya, Bib ya. Merayakan tuh betul. Kalau puasanya udah enggak, merayakan apa ya? Iya, betul. Jadi Sama kayak orang nggak sholat, kena musibah, wah gua diuji nih. Diuji Iya. apa? Kapan sekolahnya kok tiba-tiba ujian aja nih? tiba-tiba diuji ya. Bib. Jadi selamat Lebaran Selamat untuk Lebaran. seluruh umat Islam yang menonton. Mm-mm. Dan dimanapun Anda berada, selamat Lebaran juga untuk Selamat Habib Lebaran Bapak. Warsadana. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Kita akan bertemu lagi insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain ya, Bib. Anda yakin sekali ya? Ini berusaha dulu ya, Bib. Namanya ikhtiar ini, Bib, namanya ikhtiar gitu kan. Jangan lupa follow
di C2Day News, di Facebook, Instagram, Twitter, di YouTube, semuanya di-follow supaya nggak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat untuk citizen semuanya. Oke. Gitu. Sekarang kita Sekian ini, takbiran kita yuk. langsung takbiran dulu ya, Bib ya. Boleh saya yang ini? Yang kendang ini, Habib. Iya. Kendang. Habib ini saya kemarin lihat di Instagramnya juga kendang-kendang juga nih, Bib. Mari, Bib. Yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.